Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah orang sekitar mengenal kamu seperti apa? Mengenal kamu atau menilai kamu ya? Ya, more or less kayak gitu. Ini general reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Ya, oke itu aja, kita mulai. Orang sekitar mengenal kamu seperti apa? Seperti apa? Kok agak gelap ya? Tidak secerah masa depan aku. Kalian kabarnya gimana? Coba cerita dong di kolom komen, kalian kabarnya gimana? Lagi baik-baik aja, sehat-sehat atau ada apa gitu? Boleh cerita tentang love life, lagi gimana? Atau kabarnya aja gitu in general. What do you feel right now? Atau apa ya? What happened with your life? Terus apa lagi ya? How you doing, or like how's your life so far ya, kayak gitu-gitu deh ya. Gitu-gitu deh. Oke, orang sekitar mengenal kamu tuh orangnya ini ya, mereka tuh mikirnya gini, kadang ada sesuatu kamu open, tapi ada beberapa hal yang kamu tuh menutupi hal itu. Apa tuh yang ditutupi? Pasti beda-beda sih dari kalian. Kadang terlihat kamu open atau ramah, friendly ke orang sekitar, tapi kadang juga kamu ada sesuatu yang kamu tutupi dan kamu gak pengen share itu ke mereka. Kalau lagi ada beban atau ada masalah gitu, kamu tuh kelihatan banget jadi lebih emosional, sensitif ya. Tapi banyak nih orang-orang lawan jenis atau siapa yang merasa tergoda. Tergoda kenapa? Merasa tergoda nih, diapain sama kamu? Aku nggak ngerti. Kamu menggoda, kamu flirtingin mereka atau ya mereka tergoda aja gitu ya. Mungkin beberapa dari kalian punya sex appeal. Sex appeal tuh nggak harus pakaian terbuka atau seksi ya. Jadi ngeliat kamu aja tuh udah gitu. Ya, dan kamu orangnya agak-agak bawel, agak-agak cerewet katanya, ekstrovert atau memang tipenya yang suka sharing atau suka bercerita. Punya tujuan hidup yang jelas, kelihatan maunya tuh apa jelas, kedepannya mau jadi apa jelas ya. Tapi kamu kalau ada orang-orang nih toxic, negatif, kamu gak segan-segan buat memutus atau cut off hubungan dengan mereka. Kayak aduh pusing nih gitu ya, bikin pusing terus nih orangnya nih. Bikin overthinking mulu nih, atau aduh gak guna nih buat hidup gue gitu kan. Ya udah kamu langsung cut off. Kayak siapa Allah, gak peduli gue gitu kamu tuh kelihatannya. Tapi beberapa orang merasa banyak kemiripan dan kesamaan kayak kamu. Apa ya istilahnya? Kemiripan dan kesamaan. Jadi kayak, hobinya sama nih gitu. Atau mungkin dalam suatu komunitas yang sama. Atau kesukaannya sama nih. Ya kayak gitu deh. Kadang tapi ada mereka yang rasa berat berdekat sama kamu. Entah kamu kayak agak-agak jaga jarak, atau ngerasa kayak kamu deket sama orang ini, atau mereka punya salah atau apa, jadi mereka berat aja gitu buat deket, buat komunikasi atau buat approach kamu. Menarik sih, kamu tuh menarik di mata mereka. Kamu diam aja tuh menarik katanya. Diam aja tuh menarik, lucu juga ya kamu tuh ya, diam aja menarik. Oke, kita lihat lagi. Apa tadi katanya? Lupa sama tema sendiri ya kan. Lucu memang si Dinda ini, dia bikin tema dia lupa. Oh ya, orang sekitar mengenal kamu seperti apa? Ya santai aja sih, aku tuh orangnya santai banget ya, nggak mau ribet.
Justru orang-orang yang ribet itu aku nggak suka. Oke, orang sekitar kamu mengenal kamu, yaitu kamu tuh apa ya? Orangnya to the point, nggak suka basa-basi, nggak suka kesana kesini, langsung aja gitu ngomong-ngomong apa. Beberapa royal mungkin dalam keuangan ya, yaudah bayarin bayarin gitu, tahu saldo ATM-nya sedikit gitu ya. Kalian ini suka bayar-bayarin orang kayaknya, nggak mau bayarin aku ya. Beberapa mereka merasa kehilangan kamu katanya tuh, ada yang menjauh nih, lawan jenis juga nih. Hmm, orang-orang ini nih, orang sekitar nih kan bisa lawan jenis atau siapa, circle-nya kamu, mantan, itu kan orang sekitar juga ya. Nah, mereka ini ada yang bilang kamu itu kayaknya kecewa sama mereka dan akhirnya menjauh. Ya, menjauh karena dikecewakan. Ada yang sedih nih, sedih kamu menjauh dan menjaga jarak. Sedihnya ya karena kamu kecewa mungkin karena mereka. Kamu tuh kalau dia marah meledak. Entah kamu mencaci maki, entah kamu mengungkapkan, atau ya kalau udah marah tuh wah kacau deh, orang tuh takut katanya. Ya, kemarahan kamu tuh di mata orang tuh seperti disaster, kayak bencana alam, sesuatu yang meledak dan orang jadi takut. Kan kalau ada bencana alam tuh kayak apa sih, volcano, gunung gitu ya, gunung Merapi mengeluarkan volcano. Nah, orang tuh jadi takut kan, menghindar kan. Kalau ada gunung Merapi orang menghindar kan. Karena ada lahar panas. Nah, kamu tuh kayak gitu. Ketika kamu marah, emosi, orang jadi menghindar karena takut ya. Padahal kamu marah doang mungkin ya, nggak banyak bicara tapi takut jadinya. Beberapa dari kalian suka jalan-jalan, traveling, suka explore sana sini. Explore lawan jenis juga nggak sih? Ya. Yeah. Bukan apa sih, bukan explore apa sih, alam ya, bukan explore traveling, lawan jenis juga dieksplor, nggak boleh gitu ya. Ada yang bilang kamu tuh kelihatan kayak seseorang yang kesepian, mungkin ya kemana-mana sendiri gitu ya, kayak nggak ada yang menemani. Duh, sedih nih. Kalian nih agak-agak lemah nih kayaknya nih, ada isu kesehatan, lemah, mungkin suka sakit, agak-agak jompo ya mungkin ya, di usia-usia jompo gitu ya, sedikit-sedikit pegal-pegal gitu, sedikit-sedikit tuh sendinya sakit ya, sendi-sendi sakit karena keseringan sendirian ya. Dan mungkin beberapa ada punya penyakit serius, apa ya penyakit seriusnya ya, tapi pokoknya beberapa dari kalian tipe-tipe yang lemah nih, suka sakit-sakitan katanya. Ya. Ada yang lagi nih membangun sebuah apa ya? Mungkin lagi membangun karir, bisa. Kalian suka ini, kebanyakan anak pecinta alam nih, suka naik gunung, naik pantai atau naik apa? Ya pokoknya suka alam nih beberapa. Tuh suka animal, suka binatang, penyayang mantan. Aduh ya. Tapi ada nih beberapa orang yang bilang kadang suka bingung sama kamu nih. Deket sama kamu, suka bingung kamu maunya apa, perasaannya gimana ke mereka. Mau atau enggak sih nih. Ada beberapa yang bilang kamu tuh gak jelas ya. Mereka kalau yang bilang, bukan aku ya. Tapi mereka merasa kamu tuh gampang beradaptasi, gampang deket sama mereka. Jadi beberapa yang baru kenal sama kamu, jadi kayak merasa kamu atraktif dan enak nih orang nih diajak berteman gitu, diajak bergaul. Ya. Kamu punya teman dari berbagai penjuru. Bukan yang sekitar di kota kamu aja, mungkin beberapa di luar daerah kamu juga banyak. Di luar negeri juga ada. Beberapa kalian tuh suka jadi penengah ketika orang berselisih. Pahlawan kamu tuh ya, apa nih? Iya gitu katanya. Peacemaker, jadi kamu tuh suka ini apa? Mendamaikan seseorang. Ya, mendamaikan dua orang yang lagi berselisih. Kamu tuh orangnya kepo, diam-diam kepo katanya.
beberapa nih suka ini ya, suka apa ya ibaratnya, suka housework tuh kayak ada aja yang kamu kerjain di rumah, entah bersih bersih, entah clean up your room, bersihin kamar atau apa, suka ya. Terus suka ini anak-anak, suka anak kecil, child care tuh ya. Terus apa lagi nih, orangnya ini suka ngasih tahu orang-orang, suka mereview. What review? Misalnya kamu datang ke hotel, lagi traveling, lagi datang ke sebuah restoran, habis makan atau apa, something good, something delicious, kayak something berkesan, kamu tuh pasti review dan kasih tahu ke orang-orang, di sini tuh bagus loh, di sini makanannya enak loh gitu. Kamu datang deh, nah gitu kamu tuh suka mereview sesuatu. Ini tipe kalian tuh suka menjaga tubuh, olahraga, nge-gym atau menjaga pola makan, diet, anything yang seperti itu. Apa nih beberapa kalian tuh apa sih ini, supranatural atau orang-orang spiritual? Astral experience, apa nih maksudnya? Beberapa mungkin pernah ditinggal sama seseorang nih, seseorang yang kayak sudah meninggalkan kamu dari dunia ini. Ada yang mati rasa nih, ayo loh, tiba-tiba mati rasa nggak tuh ya? Oke, kita cek orang sekitar mengenal kamu seperti apa. Kamu tuh seneng ya kayak apa sih, membangun sebuah relasi sama orang-orang baru, kayak mencari teman baru, entah misalnya kamu ikut sebuah komunitas, entah kamu ikut apa ya, outdoor activity atau new experience. Nah itu kan akhirnya kenal sama orang baru, berkenalan, itu kamu suka katanya. Banyak keberuntungan yang datang ke dalam hidup kamu, tapi ada juga orang-orang yang bilang keberuntungan yang datang ke dalam hidup kamu itu adalah balasan dari perbuatan-perbuatan baik kamu, kayak karma baik lah gitu. Tapi ada juga nih mungkin something bad yang datang ke hidup kalian, kayak sesuatu yang buruk, itu juga karma sebenarnya. Jadi ada karma buruk, ada karma baik ya tergantung aja kalian melakukan hal baik atau hal buruk ke orang-orang. Kalau menyakiti orang lain akan datangnya karma buruk ya, itu hati-hati juga. Tapi kalau melakukan sesuatu yang baik, datangnya karma baik gitu. Sekalipun kamu ngerasa hal itu bukan hal jahat yang kamu lakukan ke orang lain, kalau semesta bilang itu kamu menyakiti orang lain, tetap karmanya akan datang ya. Jadi hati-hati ya. Apalagi nih, kamu punya tujuan hidup yang jelas. Kamu selalu punya wishlist, kayak kamu mau kemana, pergi kemana gitu, traveling kemana ya, what destination for next, mau kemana selanjutnya gitu. Beberapa suka pantai. Kalian tuh punya banyak mimpi. Saking kebanyakan mimpinya kalian bingung mana yang harus kalian fokuskan. Beberapa lagi fokus di ini nih, ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kamu, entah relationship, hubungan atau karir, sesuatu yang agak sedikit berantakan. Nah itu kamu lagi mencoba untuk memperbaiki ini. Nggak tahu, tiba-tiba aku lihat di sini kayak gitu energinya nih, kena nih energi kamu nih, kebaca nih energi yang saat ini mungkin yang kalian rasakan. Ketarik loh ini energinya, padahal aku tuh lagi membaca pandangan orang sekitar tentang kamu, tapi energinya strong banget, jadi ketarik. Kalian lagi pada kenapa? Sedang tidak baik-baik saja, Kak. Kamu tuh sebenarnya punya beberapa pilihan dalam hidup, tapi karena bingung, confused, jadi agak-agak berantakan kadang. Mau fokusnya kemana tuh bingung. Terlalu banyak hal-hal random yang kamu lakuin, atau terlalu banyak hal-hal random yang terjadi dalam hidup kamu, jadi kamu kayak kehilangan arah. Ya, beberapa orang kayak menjauh dari kamu karena terlihat kayak kamu nggak mau diganggu atau nggak suka sama mereka, dan akhirnya kamu menjadi kesepian. Karena sebenarnya orang-orang itu sih yang rasa kamu tuh nggak mau diganggu, jadi mereka menjauh ya.
Kamu agak keras kepala orangnya. Keras ya. Hmm, akhir-akhir ini nih kamu suka memimpikan seseorang ya? Tiba-tiba aku masuk nih. Tuh, aku merinding kan. Tiba-tiba aku menyelami ke dalam. Aku ketarik nih energi kalian nih. Gimana nih orang lagi temanya ini, orang lagi temanya orang sekitar kok jadi apa? Kalian mau aku bacain apa sih sebenarnya? Aku jadi bingung nih. Kalian pengen aku bacain ini masalah kalian ya sebenarnya nih. Kalian beberapa lagi punya masalah, lagi sedih tuh, lagi banyak yang nangis di malam hari, ngerasa kesepian sendirian. Ada beberapa dari kalian yang lagi patah hati nih, merasa dikecewakan sama seseorang. Nggak cewek nggak cowok, banyak yang lagi patah hati nih. Energi orang sekitar memandang kamu, mereka bertanya-tanya nih, banyak yang bertanya-tanya tentang kabar kamu kabarnya gimana, lagi sibuk apa, kenapa pergi menjauh, kenapa menghilang gitu kan. Intinya kalian kayak menjauh, entah siapa nih yang mempertanyakan, wondering tentang kamu saat ini tuh kayak gimana, baik-baik aja atau enggak, kabarnya gimana. Dan mereka tuh senang kalau deket sama kamu, kayak ada something celebration gitu loh, senang bisa deket, bisa main. Beberapa menganggap kamu tuh rumah. Mereka kalau mau tanya-tanya apa aja tuh ke kamu, ada masalah, minta advice ke kamu, minta bantuan ke kamu. One call away ya. Menyenangkan, kamu tuh orangnya menyenangkan. Sekalipun dalamnya kamu tuh rapuh, lagi sedih, tapi kamu nggak kelihatan kalau lagi sedih gitu. Atau memang kamu menyembunyikan itu. Banyak ini nih, something joyful yang datang ke dalam hidup kamu, keberlimpahan, keberkahan, banyak berkat juga yang datang ke dalam hidup kamu. Orang-orang ini nih banyak yang kayak menunggu kamu action, tapi kamu diam aja katanya. Kenapa begitu? Ya, kita lanjut gak? Kayak males gitu ya, kita lanjut nggak? Ya lanjut lah, gimana sih? Kamu tuh orangnya powerful, kayak punya power. Orang ngerasa kamu tuh punya power. Kamu melakukan sesuatu, nggak mau sesuatu tuh orang ngedengerin gitu, percaya sama kamu. Punya apa ya? Kamu juga percaya sama diri kamu. Apa yang kamu lakukan, kamu tuh punya self belief yang tinggi ke diri kamu. Oh, kamu melakukan A, kamu percaya itu pasti bakalan sukses dan berhasil gitu. Kamu juga orangnya berani, terus beberapa tuh strong lah. Kamu bukan orang-orang yang lemah ya. Mungkin banyak dari kalian yang sudah mengalami ups and downs di dalam hidup. Jadi kamu tipenya ya masalah-masalah kecil nggak ngaruh lah gitu ya. Jadi strong memang orangnya. Orangnya baik hati, fokus sama apa yang lagi difokuskan. Fokus sama apa yang lagi difokuskan ya gitu pokoknya. Pernah mengalami sebuah patah hati atau sekarang lagi patah hati atau gimana? Tuh kan temanya orang sekitar kok dibahas lagi kan si Dinda nih. Orang lagi patah hati, sedih, di apa sih, disenggol-senggol gitu ya, ntar sedih lagi ya. Soalnya kalau energi kalian sedih aku tuh kayak ngerasa kayak pengen nangis, serius. Tiba-tiba aku menyelami energi kalian masuk gitu ya ke dalam hati, sel-sel apa tuh, sel-sel darah. Beneran, jadi kayak mau sedih, jadi nggak fokus sama temanya jadinya. Banyak perkembangan di dalam hidup kamu orangnya cukup kreatif, selalu pengen lebih lagi gitu ya. Udah satu achievement, pengen lagi, expansion katanya. Orang sekitar mengenal kamu seperti apa? Ya, yang cinta-cintaan ya. Aku pakai kartunya. Ya, mungkin nanti bakalan terbaca entah mantan kamu, entah lawan jenis nih yang menilai. Orang sekitar mengenal kamu tuh orangnya bisa dipercaya. Mereka percaya sama kamu. Mungkin orangnya loyal, setia, bisa
banyak transformasi perubahan di dalam diri kamu yang sudah kamu lakukan. Misalnya dulu tuh kamu karirnya ya masih di bawah, sekarang di atas. Terus misalnya dulu kamu biasa aja, sekarang lebih cantik, lebih tampan, ya lebih menarik, bisa. Kamu tuh orangnya bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Walaupun sebelumnya ada penolakan-penolakan gitu ya, fase-fase penolakan, tapi akhirnya kamu tuh orangnya bisa menerima, ikhlas gitu ya. Kamu bukan tipe orang yang memaksakan kehendak. Tuh kan, benar, bisa menerima kan? You accept the current situation. Kamu bisa menerima situasi apapun yang terjadi di dalam hidup kamu. Ya, dan kamu akan menyesuaikan dengan situasi yang terjadi ya. Misalnya sesuatu terjadi nggak sesuai harapan, tapi akhirnya kamu menyesuaikan dengan situasinya yang terjadi. Kamu orangnya penyabar, salah satunya tuh kamu orangnya mau menunggu, bukan tipe yang harus cepet-cepet gitu, harus maksa orang harus kayak gini enggak. Kamu orangnya nggak rush ya. Orangnya tenang pembawaannya, ada sebuah inner peace, jiwa kamu tuh tenang, kalem. Beberapa mungkin udah cukup dewasa kali ya. Misalnya kalau bocah itu nggak ada tenang-tenangnya tuh nggak ada. Kalau udah dewasa tuh baru ya ada inner peace, karena kan nggak mau ribut, nggak mau debat gitu ya, capek ya, ngasih energi perdebatan tuh capek biasanya kalau orang udah dewasa. Udah banyak kerjaan ya nggak sih, ngapain debat-debat ya, nggak ada waktu ya buat debat buat orang negatif, toxic ya, no time buat toxic people. Terus apa lagi nih, kamu nggak pernah mencoba untuk merubah seseorang ya, nggak pernah ingin mengontrol seseorang harus seperti keinginan kamu nih. There is no point trying to change that which is beyond our control ya. Kamu nggak ingin merubah seseorang atau sesuatu sesuai keinginan kamu. Nah, ada orang-orang yang ini nih, orang-orang yang sayang sama kamu nih, jadi kamu tuh disebutnya my beloved, mereka cinta sayang sama kamu ya, loved ones-nya kamu nih katanya nih. Tapi beberapa physically apart nih, menjauh kalian. Jadi ada seseorang yang cinta atau sayang sama kamu, tapi kalian menjauh secara fisik. We may be physically apart ya, secara fisik kalian terpisah, berjarak, menjauh. Tapi secara spiritually we are always united. Jadi kayak secara spiritual atau jiwa kalian tuh terkoneksi, dekat, walaupun secara fisik berjauhan ya. Dan apa nih, orang-orang itu ya bilang kalau kamu tuh punya space di special part di hatinya mereka. Kalian tuh orang-orang VVIP ya, very very important person buat mereka. Forgiveness, ada orang-orang yang ingin minta maaf nih sama kamu nih, katanya nih ya, orang-orang dari masa lalu. Ada sesuatu yang terjadi di past event dan mereka ingin minta maaf, mungkin bikin kamu sakit hati, sedih atau kecewa ya. Kamu tuh dibilangnya apa ya, precious ya, orang-orang yang istimewa lah, spesial. Banyak yang bilang kamu tuh selalu mengejar apa yang kamu inginkan, mimpi-mimpi kamu berusaha mengimajinasikan dan melakukan apa yang kamu inginkan. Hidup kamu tuh balance katanya. Untuk cinta, pekerjaan, relationship, family, porsinya tuh semuanya sama. Kamu berusaha menyeimbangkan semuanya. Dan kamu nggak memaksa seseorang untuk setuju sama kamu sesuai apa yang kamu inginkan. Mirip yang tadi sebenarnya. Banyak orang-orang yang merasa ketika punya hubungan sama kamu, mereka bilang it's like a great relationship, hubungan yang baik, hubungan yang indah, hubungan yang good lah sama kamu tuh ya, tidak meninggalkan bad experience, bad relationship mungkin
kalian saling support, saling mendukung satu sama lain. Ya, ini kayaknya orang-orang yang ini ya, yang menyangkut apa sih, koneksi-koneksi cinta sama kamu, karena ini kan love ya. Ya, dan apa yang dilihat sama mereka tuh tulus, sebuah ketulusan. Kamu tuh nggak fake, nggak dibuat-buat ya. Kamu itu menarik ya. Ini aku sambil baca ini sih, dalam hati bacanya. Kamu selalu punya perception tentang sesuatu, dan persepsi kamu tuh selalu beda dari orang lain. Visi misi hidup kamu juga jelas. Tuh kan, clearly. Sesuatu terjadi ya nggak sesuai keinginan kamu, biasanya kamu tuh langsung let go. Yang tadi, acceptance, mengikhlaskan, menerima, dan let go. Ya masa mau dipaksa ya, capek nggak sih paksa-paksa sesuatu, paksa-paksa orang gitu ya. Dan di sini energinya playfulness, menyenangkan, asik diajak main, easy going. Orang-orang tuh kayak bawaannya ya, pengen ngajak kamu main terus, pengen ngajak kamu ketemu, karena kamu so fun ketika mereka ketemu dan main sama kamu. Banyak apa sih, menyenangkan, banyak apa sih, tertawa ya. Jadi kayak ketemu sama kamu, ngobrol sama kamu, tertawa sama kamu tuh best terapi katanya. Gemes banget sih best terapi ya. Tuh, kan tadi aku bilang kamu tuh orangnya so fun. Ya, you can read this, some fun. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Jadi kayak mereka ngerasa ketika mereka bertemu, doing some fun bersama kamu, mereka tuh jadi ingat, oh kita tuh pernah ketemu, kita pernah pergi, kita pernah traveling bareng. Jadi semua itu yang kalian lakukan bersama tuh masuk, tersimpan di memorinya. Ya, ya kamu baik hati, apapun yang kamu lakukan tuh dari hati. Dan banyak yang bilang kamu tuh pas dekat sama kamu tuh mereka tuh kayak tersembuhkan, entah jadi move on, entah dibantu healing atau apa gitu ya. Oke, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Aku akan kasih pesan semesta nih, walaupun waktunya ini udah habis ya durasinya. Pesan semesta untuk kamu saat ini, cukup 3 kartu aja. Kalau kebanyakan nanti sampai besok ya, sampai besok bahaya. Gak diupload kalau sampai besok ya. Pesan semesta untuk kamu, beberapa dari kalian ini merasakan sebuah perubahan. Apa yang terjadi nih, love life, karir, atau apa? Ada sesuatu yang berubah yang kamu rasakan nih. Tapi kalau aku lihat di sini nih, ada seperti 2 orang, 2 tangan yang gak ingin melepaskan. Tapi di sini sama-sama saling emosi, saling kecewa, ada sebuah emosi kemarahan ya. Tapi kalian sama-sama nggak mau melepaskan, nggak mau jauh. Atau misalnya gini, ini nih anggaplah sebuah hubungan ini nih menyakitkan, atau sama-sama saling terluka, melukai, tapi kalian nggak ingin melepaskan. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di antara kalian. Jadi pesan semestanya apa? Jadi aku tanya lagi ke kalian. Kadang aku juga suka bingung nih mendeskripsikan pesan semesta ini. Kadang kartunya itu yang keluar lebih kayak keluar nih energinya yang kamu rasakan apa. Jadi pesan semestanya itu aku yang memberikan solusi ke kalian sendiri, bukan kartu-kartu ini. Oke, pesan semestanya gini, ketika sesuatu terjadi ya, berubah, itu mungkin something bad, sesuatu yang buruk ya. Coba tanya gini deh, ini hubungannya banyak happy-nya atau banyak sedihnya? Ketika banyak happy-nya, mungkin kamu bisa memperbaiki hubungan sama orang ini. Kalau sama-sama saling melukai, kamu merasa melukai dia, kamu minta maaf. Ketika kamu ingin mempertahankan, ya kamu effort, berusaha cari dia atau komunikasi. Tapi ketika kamu merasa aku udah gak mau sama dia, ya udah mungkin bisa pergi, bisa meninggalkan, bisa menjauh. Tapi sebelum pergi, meninggalkan, dan menjauh,
mungkin diselesaikan baik-baik dulu masalahnya. Karena kan kalian awalnya kenalnya baik-baik gitu ya kan. Jangan sampai pas masalahnya hubungannya bermasalah terus akhirnya ya udah gitu aja. Jangan juga. Jangan sampai nanti ya di kehidupan selanjutnya kalian ketemu lagi, dipertemukan sama orang ini lagi, bermasalah lagi. Ya kan? Kalian tahu kenapa kalian dipertemukan sama seseorang di kehidupan ini? Karena di kehidupan pas life kalian tuh masalah kalian gak selesai, dipertemukan lagi sama semesta di kehidupan sekarang, gak selesai lagi. Mau nanti di kehidupan selanjutnya dipertemukan lagi. Capek gak sih? Capek sih ya. Capek kak, makanya diselesaikan nih. Ini ada yang sama-sama saling terluka soalnya di sini aku lihatnya. Coba ini mau dilepaskan atau gimana nih? Karena ini dua-duanya nggak mau melepaskan tuh. Tapi di sini ada kemarahan. Oke, mungkin menurut aku turunkan ego salah satunya. Ketika dua-duanya sama-sama marah nih, emosi kan. Salah satunya harus menjadi air. Gak bisa kalau dua-duanya api. Salah satunya harus jadi air. Bagi salah satu yang api. Kalau sama-sama api, sama-sama marah, nggak ada yang mengalah. Kalau satunya jadi air, menurunkan ego, yaudah nggak apa-apa, aku ngalah deh gitu ya kan. Akhirnya kalian bisa deket lagi, bisa berbaikan gitu. Ya, udahlah lanjut di kartu selanjutnya. Keselesai kalau di sini terus ya. Di pesan semesta selanjutnya. Nah, ada sesuatu nih yang belum selesai juga nih, tuh kan. Ini unfinished business, sesuatu yang kayak menggantung di sini. Coba fokus dulu, ini maunya gimana, maunya apa. Ini sesuatu menggantung, pikiran kamu kesini terus nih. Tapi kamu melihat ada sesuatu yang membatasi. Kayak misalnya contoh, kamu nggak bisa ketemu dia langsung, kamu nggak bisa ngobrol sama dia langsung. Kayak ada sesuatu yang membatasi komunikasi, membatasi pertemuan kalian, atau ada seseorang di tengah-tengah kalian atau apa. Nah, tapi kamu fokusnya ke hal itu terus, sesuatu yang belum selesai. Pesan semestanya apa? Ya diselesaikan lah. Caranya gimana, Kak? Caranya ya gimana sih ketika kita punya masalah terus menyelesaikan sama orang itu? Ya udah dibikin simpel dan sederhana aja sih sebenarnya. Sebenarnya ya cuma gengsi yang biasanya membuat ribet ya. Coba kalau kamu nggak gengsi, pasti semuanya bisa selesai, ya kan? Kan cuma gengsi doang yang bikin manusia ribet. Oke, di sini ada kartu Three of Swords. Aku merasa ada salah satu, entah kamu atau dia, yang menyakiti. Three of Swords itu menandakan ada sebuah komunikasi, ada sebuah pembicaraan, dan akhirnya dari pembicaraan itu ada salah satu yang tersakiti di sini, ada salah satu yang terluka. Ya, kalau ada salah satu yang terluka atau tersakiti harusnya minta maaf sih. Entah siapa yang salah ya, aku nggak tahu kamu atau dia, tapi minta maaf aja. Kak nggak mau minta maaf gimana kak? Ya terserah lah ya. Biasanya orang-orang gengsi itu nggak mau minta maaf, jadi aku bingung kasih solusinya apa, makanya aku bilang terserah. Dan di sini bisa jadi nih ada kartu Three of Swords, ada yang sakit hati, mungkin ada seseorang yang mendatangkan pihak ketiga. 1, 2, 3, ini ada pedang 3. Aku menangkap ada seseorang yang sakit hati karena mendatangkan pihak ketiga. Jadi gimana pesannya? Ya maunya sama siapa gitu sih. Kalau keputusannya ada di tangan kamu, ibaratnya kamu nih yang mendatangkan pihak ketiga, kamu tanya ke diri kamu mau pilih siapa gitu ya, kamu mau sama yang mana. Tapi kalau yang mendatangkan pihak ketiganya dia ya mungkin kalau kamu yang terluka, dia mendatangkan pihak ketiga terus kamu terluka ya. Ya yang awal yang tadi solusinya, kamu review lagi hubungan ini tuh banyak happy-nya atau sedihnya. Ketika banyak sedihnya, ya udahlah tinggalin aja lah, cari yang baru. Aduh kak, gampang banget ngomongnya cari yang baru kak. Oh capek banget kak cari yang baru, kenalan lagi. Ya udah. Pusing aku kalau kasih solusi sama orang-orang gengsi, dikit-dikit capek, ngeluh gitu kan, belum dicoba tapi kayak udah hopeless banget.
ya gimana, maunya gimana, pokoknya intinya apapun yang kamu putuskan itu sebaiknya putuskan sesuatu yang banyak mendatangkan kebahagiaan buat kamu. Contoh, kamu milih nih, mau milih seseorang lah, bingung lah, tanya orang itu banyak, misalnya kamu mau pilih, kamu punya option A atau B, kamu tanya ke diri kamu sendiri, di antara kedua orang ini siapa yang banyak value-nya? Apakah orang A ini bisa menambah value ke dalam hidup kamu, atau orang B yang bisa menambah value? Atau sebenarnya si A yang banyak value-nya, banyak kelebihannya, atau si B yang banyak kelebihannya? Gitu sih. Jadi kayak jangan untuk sekarang aja. Kalau mengambil keputusan itu nggak bisa yang untuk saat ini aja. Pikirkan ke depannya gitu ya. Ke depannya akan seperti apa nih? Mendatangkan banyak manfaat kah? Banyak positifnya kah? Atau banyak kebahagiaannya kah? Gitu. Jadi nggak bisa untuk sekarang aja. Oh kak dia cantik, oh dia ganteng, aku mau sama dia. Please guys, cantik dan ganteng itu mungkin untuk saat ini. Kedepannya seseorang akan mengalami penuaan, tua, keriput, dan ya kalau cuma cantik atau ganteng sih menurut aku itu too old banget ya. Kayak ya udah inilah, udah kalau kalian memilih seseorang cuma karena cantik atau ganteng, aku jangan kayak gitu sih. Banyak hal sih untuk memutuskan sesuatu ya, bukan cuma cantik atau ganteng aja. Pilihlah yang bisa mendatangkan apa ya, bukan mendatangkan banyak manfaat, nanti kesannya jadi kayak kamu ngambil manfaat. Enggak, pilihlah yang kedepannya banyak mendatangkan kebaikan gitu ya. Itu aja deh, aku pusing ngasih taunya karena kan pasti masalah kalian tuh general, beda-beda gitu loh. Kecuali aku tahu nih masalah kalian satu persatu ya kan, pasti aku kasih solusinya spesifik gitu. 3 aja tapi lama kan pesan semesta aku tuh, aduh ya gimana aku nggak cinta sama kalian. Oke, itu aja gengs, thank you for watching ya, semoga bermanfaat, tapi aku yakin bermanfaat. Don't forget to stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.